Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Sabtu 6 Juni kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita belajar bersama dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, maka kita tidak akan pernah tahu mujizat apa yang akan terjadi pada kita dan pada kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ibu Bapak, sahabat terkasih, firman Tuhan ini datang kepada para budak atau pembantu. Bagaimana bersikap terhadap tuannya, yakni melakukan perintah tuannya apapun juga itu dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Artinya, melakukan pekerjaan bukan hanya dilakukan dengan kesungguhan, tetapi dengan tulus hati. Bukan dengan paksaan, bukan karena takut, atau bukan karena untuk mendapatkan pujian, bahkan untuk mendapatkan upah tertentu, tetapi dilakukan dengan penuh ketulusan. Dengan jalan demikian, bukan hanya tuannya boleh disenangkan, tetapi kita para budak yang pada waktu itu melakukannya, dia sendiri boleh menikmati kepuasan sejati karena melakukan tugasnya, disertai dengan pengabdian dan ketulusan sejati. Lalu tentu ini menunjuk kepada ibu bapak saya dan saudara, yakni para pekerja, baik itu yang bekerja di bank, sebagai PNS, ataupun sebagai karyawan swasta yang lain, atau bahkan pekerjaan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang pertama tentu sekali lagi tidak pernah ada pekerjaan yang hina di hadapan Tuhan. Setiap pekerjaan itu merupakan panggilan yang dari Tuhan untuk yang mengerjakan. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lakukan pekerjaan kita, tugas panggilan kita dengan penuh pengabdian, dengan ketulusan hati, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi karena memang menghargai pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, izinkan saya bicara kepada guru-guru sekolah minggu, para leader, singer, pemain musik, dan pelayan pekerjaan Tuhan yang lain. Apalagi ibu bapak saudaraku dipanggil oleh Tuhan secara khusus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau pelayanan kerohanian, lakukan dengan maksimal. Bukan untuk manusia, tetapi memang untuk Tuhan. Ibu bapak saudaraku, pernah dikisahkan seorang pemuda berangkat berjalan menuju gereja Tuhan. Lalu menjelang sampai di gereja itu, di ujung jalan ia melihat ada 4 anak-anak menjelang remaja sedang nongkrong di ujung jalan itu. Lalu dihampirilah 4 anak itu, lalu diajak ke gereja.
tawarkan dan mereka bersedia. Waktu itu mereka berangkat ke gereja dan mereka duduk bersama dengan pemuda itu. Selesai kebaktian, sang pemuda berkata kepada 4 anak menjelang remaja itu, "Maukah mereka berkumpul bersama pada hari Minggu untuk dibimbing secara rohani?" Dan 4 anak menjelang remaja itu berkata, "Bersedia." Dan mereka berkumpul pada hari Minggu, dan itu cikal bakal sekolah minggu di gereja itu. Demikian beberapa tahun yang lalu kisah ini saya baca. Lalu ibu bapak saudaraku, berpuluh tahun kemudian, ketika pemuda ini sudah berkeluarga dan menjadi tua, tetapi tetap setia dalam pengabdiannya pada Tuhan. Lalu menjelang pensiun, dalam arti emeritus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lalu pengurus gereja itu, ibu bapak saudaraku, menyurat kepada 4 anak yang sudah tumbuh menjadi dewasa itu untuk mereka memberikan apresiasi, dukungan melalui kata-kata kepada sang guru yang menjelang pensiun itu. Lalu ibu bapak saudaraku, datanglah 4 surat dari segala penjuru, dari 4 orang itu. Yang pertama dari negeri Cina. Rupanya salah satu dari 4 anak tunas remaja pada waktu itu sudah menjadi misionaris yang melayani di negeri China. Luar biasa. Surat yang kedua datang dari Amerika. Karena memang terjadi di negara itu, ibu bapak saudaraku, surat itu dari pendiri Federal Reserve Bank of America. Wow. Surat yang ketiga dari sekretaris pribadi Presiden Howard Hoover. Surat yang keempat datang dari Presiden Howard Hoover sendiri. Rupanya 4 anak menjelang remaja itu dididik dengan baik dan akhirnya menjadi orang-orang hebat. Salah satunya menjadi Presiden Amerika Serikat. Berangkat dari kesediaan seorang yang mengabdikan dirinya, melayani panggilannya sebagai anak Tuhan dan mengajar 4 anak menjelang remaja itu sampai mereka tumbuh dewasa, dan akhirnya mujizat terjadi atas mereka. Diawali dari kesediaan seseorang yang melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan di dalam Tuhan Yesus bagi 4 anak remaja binaannya. Pelajaran apa yang kita ambil? Tuhan mengenapi janji-Nya. Selama kita bersedia melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, maka kita tak pernah tahu mujizat apa yang dapat dibentuk dalam kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, apapun juga yang dipercayakan oleh kita, oleh Tuhan untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu pada hari ini, di mana firman-Mu mengajar kepada kami apa saja yang Kamu lakukan
baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan jalan demikian kami sedang mempersembahkan yang terbaik. Dan saat kami mempersembahkan yang terbaik, maka mujizat Tuhan akan terjadi, baik atas kami sendiri maupun kepada orang lain. Oleh sebab itu, ajar kepada kami untuk melakukan apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kami dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Dengan jalan demikian, nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Terpujilah buat nama-Mu Bapa. Kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dan mohonkan berkat bagi bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk memutus mata rantai virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus